2019 atau COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019 dikategorikan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO karena menunjukkan infeksi antar manusia. COVID-19 menjadi pandemi yang mengerikan. Pandemi COVID-19 ini telah menyebar secara global ke lebih dari 200 negara termasuk Asia, Eropa, Amerika, dan Australia, sehingga membawa resiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia dan negara-negara terdampak. Nasution et al. 2020 serta Hardiwardojo dan Baskara 2020 menyatakan jika pandemi COVID-19 berdampak bagi perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia tahun 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun. Dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau 3.911,7 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Sumber Badan Pusat Statistika tahun 2021. Dikarenakan pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian Indonesia, maka sangat dibutuhkan langkah-langkah strategis terkait fiskal dan moneter untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan oleh kaum muda dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil mendongkrak persaingan ekonomi dan meningkatkan pembangunan di daerah tersebut. Eits, kalian tahu nggak sih siapa yang dimaksud generasi Z? Gen Z atau yang sering kali disebut dengan generasi pasca milenial adalah mereka yang lahir setelah tahun 1995. Menurut Brown pada tahun 2020, Francis dan Howell pada tahun 2018, Lyons dan Metcalf pada tahun 2017. Menurut studi yang dilakukan oleh MC Kinsey pada tahun 2018, perilaku Gen Z dikelompokkan ke dalam 4 komponen besar yang berlandas pada suatu fondasi yang kuat bahwa Gen Z adalah generasi yang mencari akan suatu kebenaran. Pertama, Gen Z disebut dengan the undefined ID, di mana generasi ini menghargai ekspresi setiap individu tanpa memberi label tertentu. Pencarian jati diri membuat Gen Z memiliki keterbukaan yang besar untuk memahami keunikan tiap individu. Kedua, Gen Z diidentifikasi sebagai the communaholic, generasi yang sangat inklusif dan tertarik untuk terlibat dalam berbagai komunitas dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi guna memperluas manfaat yang ingin mereka berikan. Ketiga, Gen Z dikenal sebagai the dialoguer, generasi yang percaya akan pentingnya komunikasi dalam penyelesaian konflik dan perubahan datang melalui adanya dialog. Gen Z bersifat terbuka akan pemikiran tiap individu yang berbeda-beda dan gemar berinteraksi dengan individu maupun kelompok yang beragam. Keempat, Gen Z disebut sebagai the realistic, generasi yang cenderung lebih realistis dan analitis dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Udah pada paham kan siapa generasi Z itu? Sekarang kita bakal bahas nih mengenai generasi Z dalam wirausaha. Dalam dunia kewirausahaan, generasi Z dipercaya membawa perubahan dan menjadi kekuatan ekonomi di negara-negara berkembang
khususnya di Indonesia. Selain aktif menjadi pengguna internet, generasi Z juga bisa memperkuat peluang di saat krisis global seperti pada saat ini untuk mendapatkan penghasilan di masa pandemi COVID-19. Banyak dari generasi Z yang memiliki preferensi untuk memulai bisnis atau membuka usaha mereka sendiri. Beberapa alasan generasi Z memilih jalur wirausaha adalah: yang pertama, mereka tidak mau dibatasi. Generasi Z memiliki ketakutan akan terjebak dalam karir yang tidak memungkinkan untuk mereka dalam mengembangkan peluang. Dengan kata lain, mereka tidak ingin dibatasi dalam Powers 2018. Yang kedua, mereka menganggap bahwa kuliah bukan jaminan sukses. Banyak dari generasi Z yang tidak melihat perguruan tinggi sebagai unsur penting untuk sukses. Generasi Z memiliki keyakinan bahwa mereka dapat belajar dari sumber-sumber non-tradisional dan bisa untuk berhasil. Dalam Powers tahun 2018. Yang ketiga, banyaknya situs layanan freelance dan peer-to-peer. Generasi Z mengambil banyak keuntungan penuh dari jaringan peer-to-peer. Banyak platform online dan seluler memungkinkan generasi Z untuk dengan mudah menemukan pekerjaan freelance dan terhubung dengan klien potensial. Dalam Pakweta tahun 2019. Yang keempat adalah media sosial di mana-mana, membuat generasi Z dapat dengan mudah mempromosikan konten usahanya sendiri. Hal ini semakin mudah berkat adanya media sosial yang bermacam-macam seperti YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Yang kelima yaitu akses yang berlimpah. Generasi Z beruntung memiliki situs web di mana mereka dapat mengajari diri mereka sendiri dengan memiliki keterampilan baru yang memungkinkan mereka untuk menjadi pengusaha yang lebih baik. Ditambah sekarang terdapat ribuan sumber daya tambahan yang gratis ataupun yang berbiaya rendah. Ada juga ratusan buku yang diterbitkan setiap tahun. Dan dikarenakan generasi Z adalah pengguna ponsel, laptop, maka akan menjadikan mereka untuk lancar mengakses saran dari pengusaha lain. Dalam Saubel tahun 2014. Yang keenam adalah mentor. Generasi Z memiliki akses ke berbagai mentor di bidangnya. Mereka juga dapat memanfaatkan para ahli dengan mengunjungi situs, di mana mereka membayar sedikit biaya untuk melakukan sesi pelatihan selama 1 jam dengan pengusaha sukses. Dalam Saubel tahun 2014. Lalu apa sih yang dimaksud empowerment? Menurut Rapaport 1984, empowerment atau pemberdayaan merupakan suatu proses agar masyarakat, komunitas, dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau mengendalikan atas kehidupannya. Program pemberdayaan pada generasi Z sebagai generasi wirausaha dilakukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada mereka dalam mengembangkan wirausaha. Pengetahuan dan keterampilan yang diberikan setelah generasi Z tersebut sadar akan pentingnya berwirausaha, sehingga mereka memiliki motivasi dan sikap mental untuk berwirausaha dengan mengembangkan ide-ide usaha yang ada. Pemberdayaan ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan tentang kewirausahaan. Pelatihan, pendidikan, serta penyuluhan yang diberikan haruslah melalui tahap analisis kebutuhan, sehingga pelatihan dan pendidikan yang diberikan tepat sasaran. Kita juga punya strategi-strategi yang bisa Gen Z lakukan dalam menjalankan usaha selama pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, menawarkan inovasi, seperti menciptakan nilai baru, memberi sesuatu kepada pelanggan yang belum ada sebelumnya. Kedua, membuat produk atau layanan yang memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian produk. Ketiga, meningkatkan produk atau layanan dengan menambahkan fitur yang relevan atau memodifikasi yang ada saat ini agar lebih berfungsi untuk kebutuhan tertentu. Keempat, memperkuat identitas usaha yang dapat dilakukan agar berbeda dengan pesaing lainnya. Kelima, memperbaiki desain produk. Lalu yang terakhir, mengurangi resiko-resiko terkait dengan produk ataupun pelayanan. Kalian, para Gen Z, bisa nih mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui Achievement Motivation Training atau EMT dengan pembekalan disiplin, tanggung jawab, dan keberanian dalam mengambil resiko.